Kalau kamu lagi nyari buku-buku yang bisa bikin pribadi kamu jadi lebih berkembang atau pola pikir jadi lebih kritis gitu ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk nanti kamu bawa ke lingkaran terdekat dan juga lingkungan pekerjaan, tontonin video ini sampai selesai karena di sini aku mau merekomendasikan 10 buku yang bagus-bagus banget dan kamu juga pasti akan suka. Tapi sebelum itu, seperti biasa aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngerekomendasiin buku-buku fiksi dan juga non-fiksi. Jadi kalau kamu suka topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan juga follow di Instagram @potluckpodcast. Kali ini kita balik lagi di sesi kolaborasi dengan toko buku nih ya, untuk ngerekomendasiin buku-buku yang ada di rak buku mereka. Nah, di sini aku berkolaborasi dengan toko buku Periplus. Ini toko buku impor yang koleksinya tuh banyak banget, lengkap banget. Terus juga Periplus ini udah tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Tapi kalau kamu tertarik untuk tahu lebih lanjut, nanti kamu bisa cek ke websitenya dulu di www.periplus.com atau cari mereka di marketplace, itu juga ada. Dan jangan lupa intip Instagramnya di @periplus_id. Nah, apa aja sih buku-buku yang mereka rekomendasiin? Yuk, langsung aja kita simak satu-satu. Yang pertama, How to Live a Good Life, disunting oleh Massimo Pigliucci, Sky Cleary, dan Daniel Kaufman. Setiap hari kita tuh selalu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab nih ya. Kayak, kenapa sih kita hidup di dunia ini? Buat apa gitu kita hidup? Mau jadi apa kita selama hidup? Terus gimana cara ngejalanin hidup? Dan apa sih yang terjadi ketika nanti kita tuh mati? Terlepas dari semua pertanyaan itu, buku ini sebenarnya ngebahas satu pertanyaan yang lebih dalam nih. Jadi penulisnya bilang, pertanyaan sesungguhnya tuh bukan soal apa kita punya filosofi hidup, tapi apakah filosofi itu tuh ditelaah dengan cermat. Artinya, apakah filosofi itu bersifat baik atau dia tuh malah buruk gitu. Buku ini bagus untuk jadi pengantar untuk kita eksplorasi pertanyaan filosofis ya, karena di dalamnya berisi kumpulan tulisan dari 15 ahli di bidang filsafat yang ingin menyampaikan gagasan apa itu hidup yang baik. Buku ini cocok buat kamu yang awam dengan filsafat tapi juga tertarik untuk mempelajari. Setelah baca buku ini, kamu nanti bisa mendalami sendiri gitu ya cara menjalani hidup yang baik berdasarkan inspirasi dari 15 gagasan yang ada di dalam buku ini. Buku yang kedua, 12 Rules for Life, Antidote to Chaos, ditulis oleh Jordan Peterson. Lewat buku ini, penulis menawarkan 12 aturan hidup, atau lebih tepatnya kalimat-kalimat nasihat kali ya, yang dia ringkas nih untuk meminimalisasi konflik dalam hidup, baik itu konflik dengan diri sendiri, antara kita dengan satu kelompok tertentu, maupun juga konflik antar kelompok. Karena ada banyak dari kita kan yang seringkali ngerasa rapuh gitu ya, akibat misalnya tekanan dalam pekerjaan, atau mungkin akibat konflik keluarga, kesehatan, lingkungan, dan lain-lainnya gitu. Konflik ini awalnya cuma kita rasain secara psikis aja, tapi lama-lama juga bisa mempengaruhi kondisi fisik kita nih, bikin kita jadi misalnya gampang lelah, terus susah berkonsentrasi, dan juga lebih sering kena penyakit. Jadi buku ini memaparkan cara kita nyiapin diri dalam menghadapi konflik, mulai dari proses terjadinya konflik sampai pandangan untuk ngebaca konflik itu sendiri, dan cara menanamkan sikap positif biar kita tuh jadi lebih kuat mental juga. Buku yang ketiga, Wabi Sabi, ditulis oleh Beth Campton. Wabi Sabi ini lahir dari budaya orang Jepang ya. Salah satu konsep utamanya itu tuh kembali ke alam, bersahabat dan bekerja sama dengan alam. Penulisnya sendiri udah bertahun-tahun nih tinggal di Jepang dan dia udah lama juga menyelami makna wabi-sabi. Misalnya nih lewat refleksi hutan. Jadi kita diajak nih untuk memeluk alam lewat memeluk pohon, terus kita merasakan keindahan sekitar lewat indera-indera yang kita miliki dan juga merefleksikannya secara pribadi. Buku ini bagus untuk ngenalin kita ke filosofi dan kebiasaan masyarakat Jepang dari sudut pandang bukan orang Jepang. Karena penulisnya sendiri sebenarnya tuh orang barat yang dia tuh jatuh cinta banget deh sama Jepang dan dia tuh berusaha untuk hidup senada dan selaras dengan budaya yang dia cintai itu. Buku yang keempat, Range, ditulis oleh David Epstein. Kalau buku ini memaparkan perbedaan orang spesialis dengan generalis dan gimana penulisnya ini juga mencoba menawarkan kemungkinan seseorang untuk dia tuh lebih sukses dengan menjadi generalis. Di bukunya dicontohkan nih misalnya Tiger Woods gitu ya. Dia nih sejak kecil dipersiapkan oleh ayahnya untuk jadi atlet golf profesional.
Terus ada contoh atlet lainnya, misalnya kayak Serena dan Venus Williams, yang walaupun sebenarnya mereka sekarang fokusnya di tenis gitu ya, tapi dulunya mereka dipaparkan sama dunia lain selain tenis. Jadi mereka sempat nyobain balet, senam, taekwondo, dan juga yang lainnya. Jadi menurut pandangan penulis nih, yang terbaik itu ngenalin beragam bidang minat ke seseorang dari kecil ya, sampai mereka akhirnya nemuin satu atau dua yang bikin mereka tuh bener-bener terpanggil banget gitu. Begitu juga sebenarnya untuk kita yang udah dewasa ya, pada dasarnya kita nggak boleh berhenti mencoba banyak hal baru, meskipun pada saat itu kita nggak punya tujuan khusus gitu untuk dicapai. Tapi ketika kita lagi nyoba itu tuh, bisa jadi proses penggalian untuk menemukan sesuatunya baru aja dimulai dan mungkin kita memang belum sadar saat itu. Buku yang kelima, Joy at Work, ditulis oleh Marie Kondo dan Scott Sonnenshein. Kamu tahu nggak efek Pygmalion? Ini tuh sebuah fenomena psikologis di mana seseorang bisa mengalami peningkatan kinerja nih akibat dari ekspektasi tinggi akan beberapa hal terkait kerjaannya. Nama Pygmalion ini sebenarnya diambil dari legenda Yunani kuno ya, ceritanya tentang seorang pemahat yang jatuh cinta sama patung buatannya sendiri, sampai suatu hari patungnya itu menjelma jadi manusia dan akhirnya mereka hidup bahagia bersama. Intinya sih, kita nih bisa banget nerapin efek Pygmalion ini dalam dunia kerja sehari-hari. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mulai ngerapiin meja kerja. Karena kalau meja kerja kita rapi, kita tuh jadi lebih pede juga untuk ngerjain tanggung jawab kita. Nah, di buku ini Marie Kondo ngasih tahu nih cara beberes area kerja kita biar performa kita di kerjaan juga jadi lebih baik. Buku yang keenam, Think Again, ditulis oleh Adam Grant. Menurut Adam, dalam diri manusia tuh kayak ada semacam diktator mini ya, yang nentuin apa yang kita percayai nih. Beliau meminjam gagasan sosiolog bernama Murray Davis, yang berpendapat kalau segala gagasan itu tuh bertahan dalam diri kita. Belum tentu sebenarnya karena gagasan itu benar ya, tapi karena sifatnya yang menarik hati nih. Jadinya kita mencoba bertahan dengan segala cara gitu ketika si keyakinan itu tuh terancam. Nah, waktu ketemu dengan penulis lain nih, namanya Daniel Kahneman, Adam juga belajar soal cara bersuka cita ketika bikin kesalahan. Jadi katanya, Daniel itu sering mengalami nih riset-riset yang dia bikin, akhirnya dikoreksi sama koleganya lewat riset-riset yang lebih mutakhir gitu. Tapi Daniel nggak kesel, malah dia tuh jadi bersemangat waktu tahu dia tuh salah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa nih bersikap kayak gitu ya? Jadi kita melakukan hal keliru dan kita tetap bersyukur karena kita sebenarnya jadi belajar hal baru. Video lebih detail soal pembahasan buku Think Again ini juga udah pernah dibahas di video terpisah di Potluck Podcast. Ntar linknya aku taruh di deskripsi video ini kalau misalnya kamu mau nonton. Buku yang ketujuh, How to Live More with Less, ditulis oleh Dominique Leroux. Ini juga satu buku lagi yang ditulis ya, karena terinspirasi dari kebijaksanaan timur nih, khususnya sih di kebudayaan Jepang. Karena Leroux ini tuh sangat tertarik banget dengan spiritualitas Zen. Nah, semakin dia mendalami kebudayaan Jepang, dia tuh semakin paham kalau intisari dari budaya ini tuh sebenarnya tuh kesederhanaan gitu. Dan ini tuh erat banget hubungannya dengan kepemilikan. Karena semakin kita nggak punya banyak barang atau hal-hal yang bikin kita ngerasa attach banget gitu ya, kita tuh jadi makin sederhana. Prinsip ini memang bertolak belakang banget sih dengan semangat zaman modern yang erat dengan materialisme ya. Karena semakin kelihatan makmur, punya banyak barang mewah gitu kan, seolah eksistensi diri kita tuh semakin besar gitu. Padahal ya dengan bersikap sederhana, kita dibebaskan dari banyak prasangka, kendala, maupun juga beban yang mengganggu fokus dalam menjalani hidup. Buku yang ke-8, Doing Nothing, ditulis oleh Celeste Headlee. Lewat buku ini, Celeste ngajak kita untuk menarik diri dan mengambil jarak dari rutinitas bekerja. Karena tren bekerja sekarang ini kan punya cara pandang bahwa produktivitas itu diukur dari proses berpikir kreatif dan menciptakan kebaruan. Padahal sebenarnya menjadi produktif itu juga soal menjaga keseimbangan nih antara kapasitas, energi, dan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan kan. Jadi bukannya kita cuma berorientasi pada hasil gitu ya tanpa ngelihat jam kerja dan ujung-ujungnya ya hidup cuma seputar kerjaan melulu gitu. Nah, penulis tuh berpesan agar kita berani bilang enggak, berani menolak ngurusin kerjaan kantor pas di luar jam kerja, dan ngebangun quality time dengan orang yang kita sayang dan juga selalu bikin me time kita sendiri. Pada akhirnya memang penulis ini ngajak kita untuk memulihkan energi dan mengisi ulang tangki emosi kita secara rutin.
Buku yang ke-9, The Founders, ditulis oleh Jimmy Soni. Buku ini berisi kisah detail sekelompok orang teknologi yang jenius dan juga utopis ya, yang berusaha ngebentuk masa depan lewat kabel-kabel data dan teknologi. Mereka ini tuh para pendiri PayPal yang akhirnya ngebentuk Silicon Valley saat ini. Kalau baca buku ini, kamu tuh pasti akan ngerasa wow banget gitu, karena tulisannya Sony ngegambarin dengan jelas nih apa yang terjadi di lingkungan PayPal. Kadang kejam, kadang kacau, sering juga ada fitnah di sana-sini. Pokoknya begitu kelar baca, kita cuma akan bisa punya dua pendapat tentang para founders ini. Antara mereka ini para pahlawan, atau mereka tuh sebenarnya bajingan semua. Buku yang ke-10, Humankind, A Hopeful History, ditulis oleh Rutger Bregman. Buat kamu yang super pesimis ya dengan makhluk bernama manusia gitu ya, mengingat apa yang kita lakukan terhadap bumi ini rasanya kok cenderung mengarahkan dunia ke arah kehancuran, buku ini mungkin akan memberikan secercah harapan yang bisa bikin kita mikir, humankind itu kind. Buku ini maparin kalau nggak semua kejadian berurutan itu tuh secara otomatis atau mutlak saling berhubungan sebab akibat. Terus juga buku ini berbicara soal optimisme, pentingnya solidaritas dan nilai-nilai kerjasama, serta gagasan tentang krisis-krisis yang terjadi dalam sejarah nih, yang justru ngebuktiin kalau masyarakat kita itu tuh sebenarnya nggak tunduk pada struktur kekuasaan, tapi berani untuk ngambil langkah inisiatif untuk memulai sesuatu. Jadi buku ini cocok nih buat kamu yang pengen ngeliat perjalanan tentang konsep kemanusiaan dalam lintasan jurnalistik, politik, penelitian, terus juga ngeliat pembuktian dari beberapa mitos. Mudah-mudahan sih ya, setelahnya kamu akan jadi lebih hopeful gitu dengan masa depan dunia. Oke, itu dia tadi 10 rekomendasi buku dari Periplus untuk asupan kita dalam mengembangkan cara berpikir ya, yang direkomendasiin sama teman-teman di toko buku Periplus ini. Nah, bukunya sendiri kamu bisa beli lewat websitenya di www.periplus.com atau di marketplace-nya mereka juga bisa. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi video ini. Dan jangan lupa intip-intip mereka lebih lanjut juga di Instagram di @periplusid. Nah, dari 10 buku yang tadi dibahas nih, kira-kira mana sih buku yang kamu penasaran banget nih buat dibikinin video terpisah? Coba nanti kasih tahu ya di kolom komen. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif, tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Follow di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah.